how are you today? Kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia. Nah, saat ini kita masih pada bab yang sama, bab 2, yaitu menjadi orator ulung melalui teks pidato persuasif. Nah, kita masih ada pada pembahasan bagian B, yaitu menyimpulkan gagasan dan pesan pada teks pidato persuasif. Nah, anak-anak, sebelum kita akan masuk pada aktivitas yang akan kita lakukan sama-sama, mari silakan menyimak kembali penjelasan berikut ini. Nah, berikut merupakan contoh yang bisa kalian lihat sama-sama di layar. Yang pertama, kita lihat dulu tentang topik. Perhatikan pada paragraf kedua, ada kalimat dengan huruf tebal. Mem akan bacakan, nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya. Nah, bagian ini merupakan topik. Kenapa? Coba kita lihat lagi pada kalimat sebelumnya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan gagasan dan pesan yang terkait dengan upaya kita untuk merajut nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya yang ada di negara kita tercinta ini. Nah, berarti dia ingin menyampaikan sebuah gagasan terkait dengan nilai kerukunan di tengah keberagaman budaya. Nah, ini merupakan topik karena dia ingin membahas tentang kerukunan budaya, keanekaragaman budaya, sehingga ini yang menjadi topik pembahasan atau gagasan yang ingin diangkat oleh sang orator. Nah, kemudian kita akan lihat lagi butir-butir atau pokok pidato pada teks ini. Coba perhatikan pada paragraf yang ketiga. Nah, di sini ada beberapa butir, kita tentukan dulu butir yang pertama. Perhatikan pada paragraf yang ketiga. Sebagaimana kita ketahui bersama, keragaman budaya di negeri ini sudah merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Nah, sekali lagi huruf ini diberikan warna lebih tebal dari kata kalimat yang lain. Ini menunjukkan bahwa merupakan butir pokok pidato yang pertama. Nah, hal-hal ini yang merupakan bagian penting untuk mendukung pernyataan di atas. Jadi istilahnya bahwa ketika dia sudah menentukan topik, maka hal-hal yang selanjutnya pada paragraf 3 dan seterusnya itu merupakan alasan-alasan yang memperkuat dari ide atau gagasan yang diangkat. Jadi dijabarkan ya. Jadi yang pertama pernyataan umum, kemudian dijabarkan secara lebih rinci hal-hal yang terkait dengan gagasan yang diangkat. Jadi ini berbicara tentang kerukunan, keanekaragaman budaya, sehingga perlu untuk dikaitkan dengan hal-hal ini. Coba kita lihat ini butir yang pertama. Butir yang kedua, masih pada paragraf ketiga ya. Perbedaan jangan sampai membuat nilai persatuan dan kesatuan. Nah, kalimat ini juga menunjukkan bahwa sang orator sedang menguraikan ide yang sedang diangkat atau gagasan yang sedang diangkat. Berikut coba kita lihat butir yang selanjutnya. Nah, anak-anak perhatikan untuk paragraf 4 di sini ada 2 butir yang diangkat oleh orator ya. Perhatikan lagi huruf yang diberi warna lebih tebal. Kebudayaan di negara kita semakin kaya dan bervariasi. Itu butir keempat. Kemudian butir kelima, keanekaragaman budaya itulah yang perlu kita syukuri. Kemudian perhatikan untuk paragraf yang kelima, di situ diangkat 2 butir juga. Sudah saatnya kita bergandengan tangan untuk memperkokoh dan memperkuat nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan. Kemudian butir selanjutnya, perkembangan informasi yang begitu cepat tersebar melalui berbagai media, termasuk media sosial, seringkali membuat kita sangat mudah terpengaruh oleh berbagai berita bohong. Ini juga butir yang diangkat. Ini hal-hal yang sekali lagi mendukung topik atau gagasan ide yang diangkat oleh orator. Dan selanjutnya, pada paragraf selanjutnya, kita bersama untuk menangkal berbagai berita bohong. Jadi ini sudah merupakan bagian di akhir. Ada kata mari di sini. Coba perhatikan pada butir yang ke-8. Perhatikan butir ke-8. Mari kita
tingkatkan kewaspadaan agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai berita bohong. Ini merupakan kalimat persuasif karena ada kata ajakan ya di situ. Mari kita tingkatkan kewaspadaan agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai berita bohong. Merupakan kata ajakan atau kalimat ajakan, sehingga bagian inilah yang bisa kita tentukan bahwa ternyata teks pidato ini termasuk teks pidato persuasif karena sifatnya mengajak, mempengaruhi pembaca atau audiens untuk bisa mengikuti ide atau gagasan yang disampaikan oleh orator. Seperti itu kan pengertian dari persuasif. Nah, selanjutnya kita lihat butir yang ke-9, keanekaragaman budaya harus kita jadikan sebagai sarana untuk memperkokoh nilai kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Seingat dengan penjelasan yang tadi? Nah, anak-anak, kita akan kembali untuk bisa menyimpulkan gagasan atau pesan pada pidato persuasif. Nah, untuk kegiatan hari ini, coba kalian ingat lagi dengan teks pidato yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana kita bisa menentukan topik, bagaimana kita bisa menentukan butir-butir pada setiap paragraf, dan juga kita menyimpulkan sebuah kesimpulan dari teks pidato persuasif. Nah, anak-anak, hal yang sama akan kita lakukan hari ini, namun kalian akan melihat teks pada halaman 48. Silakan, ini adalah bentuk teksnya. Ya, dengan teks ini kalian akan kembali untuk melihat bagaimana atau apa topik dari teks berikut ini. Kemudian tentukan juga butir-butir pada setiap paragraf, dan kemudian lihatlah di mana letak sebuah kesimpulan. Biasanya ditandai dengan kata ajakan, karena dalam paragraf tersebut terletak yang namanya persuasif. Ada sebuah kalimat ajakan, ada sebuah kalimat yang mau meyakinkan audiens. Nah, paragraf itu yang akan kalian amati dengan baik, kemudian buatlah sebuah kalimat kesimpulan berdasarkan kalimat kalian sendiri. Nah, hal ini bisa kalian lihat lagi pada contoh teks yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan judul keanekaragaman budaya pada bangsa kita. Coba kalian lihat pada halaman 46. Di situ nilai kerukunan di tengah keberagaman budaya. Nah, itu teks yang sudah kita tentukan topik. Kemudian lihat lagi butir-butir yang ada pada setiap paragraf dan juga kesimpulan. Berangkat dari teks tersebut, kalian sendiri akan menentukan topik, butir-butir, dan juga kesimpulan pada teks halaman 48. Baik, harapan mem kalian bisa menangkap dengan baik, dan aktivitas ini boleh kalian lakukan juga dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan penjelasan yang sudah mem sampaikan. Oke, good luck for all. God bless you.